kalau misalnya dengan ramah tamah, kemudian bagaimana mengembalikan budaya desa, itu adalah ideologi yang harus ada pada sosok yang nasionalis. Contoh yang pernah sampean ketahui tentang Pak JK yang menurut Anda itu pro rakyat itu program yang mana sih sebenarnya? Orang rasa program yang mana sih? Kok sampai begitu taunya seorang JK itu ternyata benar-benar pro rakyat? Program yang mana sih sebenarnya yang benar-benar pro rakyat? Yang pertama ini apa namanya? JK itu berangkat dari partai golongan karya. Ya, golongan karya pada maknanya ideologinya kekaryaan. Ya, kekaryaan itu adalah bentuk pro rakyat dari JK. Karena dari kekaryaan inilah JK itu punya inisiatif bangun-bangun dan sebagainya, sehingga kemudian untuk implikasinya adalah pada rakyat. Itu adalah bentuk pro rakyatnya JK. Ya. Jadi JK itu pro rakyat adalah real. Dia bangun, dia berkarya, kemudian rakyat menikmati. Dia kemudian nggak umbar-umbar pro rakyat, tapi tanpa karya nyata enggak. Jadi JK itu pro rakyatnya adalah dengan dia cepat, dia bangun-bangun, dia ngambil keputusan, dia bikin program-program, walaupun kadang impactnya besar juga, negatifnya besar juga, tapi dia berani. Jadi pro rakyatnya dia itu real, dan nggak diumbar-umbar seperti negatif. Kiprah nyatanya yang pro rakyat belum kelihatan kan, tapi dia umbar-umbar sebagai sosok yang pro rakyat, sehingga identitasnya kalau yang pro rakyat kan mega pro. Padahal dia belum punya kiprah nyata yang betul-betul mensejahterakan rakyat belum. Tapi kalau JK, kenapa tak katakan dia yang paling pro rakyat? Dia bikin karya-karya banyak sekali yang itu impactnya pro rakyat banyak menikmati. Mana sih? Misalkan PNPM, program-program yang kemarin milik SBY itu juga milik JK juga loh, ya kan? Kemudian perumahan rakyat, kemudian juga apa namanya BLT ya, ini termasuk yang impactnya negatif ya kan. Itu resiko bagi orang yang cepat bertindak dan berani langsung itu harus ada impact negatifnya ya. Tapi banyak sekali yang tentang LPG 3 kilo itu gimana? LPG termasuk itu sudah masuk golongan positif atau negatif? Itu kalau menurutku ya positif. Yakin positif. Lah ada isu yang mengatakan karena menggunakan program LPG ternyata harga minyak di Singapura itu gimana? Akhirnya Indonesia mengirim minyak gas di negaranya untuk Singapura. Kan bisa diisukan hal itu bisnis dari berapa berkepentingan orang-orang yang iya isu itu benar. Dan semua kenyataan yang ngono, semua kenyataan yang ngono. Sebenarnya gini, menurutku ya, kan di awal pemerintah Indonesia itu ada komitmen konversi. Nggak tahu kondisi minyak di Indonesia itu masih cukup atau masih melimpah atau sudah kurang. Tapi yang jelas Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk konversi dari minyak bumi ke gas karena khawatir juga kalau minyak bumi itu nanti akan menipis lagi habis ya. Jadi itu pertama komitmen. Nah, kalau ada komitmen seperti itu, andai kan minyak bumi itu harganya dimahalkan, ya dimahalkan, nggak masalah. Yang jelas yang harus dilakukan adalah gas harus sudah tersedia di mana-mana. Hilang apa gitu LPG ternyata sekarang makin banyak jumlahnya atau sama-sama hilang atau sama-sama gimana? Aku rata masak kemarin nggak ngerti. Tidak peduli sama sekali sebagai anak bangsa sama. Sebagai anak bangsa sosok Andi nih, minimal saya tuh sudah melakukan beberapa observasi dan ya minimal mengamati lah minimal kan tahu kan. Dan sosok Andi gimana sih posisinya bumi minyak LPG ya apa udah sosok Andi? Yang saya tahu ternyata minyak tanah itu sudah aslinya mungkin kayaknya nggak sulit ternyata. Memang kemarin-kemarin itu dipersulit kenapa setelah kepemimpinan mereka mau habis ternyata minyak tanah sekarang sudah melimpah ruah dan ternyata